Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 167. Alinea kedua. 9 baris dari bawah ke atas. Dan seandainya mereka ulama hanya ahli fikih saja, senangnya berdebat, senangnya mengungkit khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau berdebat nang bagus di forum, jangan berdebat di medsos, itu memperlebar masalah supaya viral diketahui orang, tapi tidak ada titik temu. Moderatornya ada. Berarti kita jangan terpengaruh perdebatan yang ada di medsos itu, karena ada moderator di situ. Kalau moderator tuh mengatur perdebatan itu. Nah, kemudian dia selalu mengangkat perbedaan pendapat. Imam Ahmad begini, Imam Hambali Imam Syafi'i begini, Imam Maliki begini, Imam Hanafi begini. Tanyakan dulu kepada dia itu bermadzhab apa? Dia itu imamnya imam siapa? Kalau ada orang mengangkat perbedaan pendapat, kita tanya dulu dengan orang ini, Bapak bermadzhab apa? Madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, madzhab Maliki, madzhab Hanafi. Apabila kita mengangkat perbedaan pendapat di tempat umum, itu hasilnya membingungkan orang banyak. Kalau kita ingin mempelajari perbedaan pendapat, kita harus membahasnya di tengah-tengah orang yang mengerti ilmu pengetahuan. Kalau masyarakat kada semuanya paham ilmu pengetahuan, apalagi terjadi perdebatan itu, hasilnya membingungkan. Nah, inilah yang terjadi zaman kita sekarang. Di medsos itu berdebat tentang ahli nasab. Jangan kita ikuti guru-guru kita dahulu, bahwa zuriat Nabi itu orang mulia. Selesai. Yang berbahaya tuh ikut-ikutan kuar-kuar di medsos. Padahal kita bukan ahlinya, ikut juga ngomong. Nah, ini memang berbahaya, rusak nanti agama kita. Nah, kemudian, dan seandainya mereka suka kepadamu, ulama yang hanya ahli fikih, ulama ini senang berdebat, ulama ini selalu mengangkat khilafiyah. Lalu orang ini, si guru ini, ulama ini suka dengan kita, dia mendekati kita. Gimana cara kita? Maka itu hanya satu kepura-puraan saja. Mungkin kita lebih viral daripada dia. Dia ikut nebeng dengan keviralan kita. Karena banyak zaman sekarang ulama viral dadakan. Nah, banyak dadakan. Viral itu dipiralkan, bukan dadakan ingin viral. Memviralkan diri dengan orang yang memviralkan beda. Dari hati orang untuk memviralkan kita, tanpa kita menyuruh memviralkan. Guru sekumpul viral di medsos, itu orang memviralkan. Guru Zainuddin MZ viral di medsos, itu orang memviralkan. Zaman beliau nggak ada lagi medsos. Guru Zuhdi dipiralkan orang, wajar orang memviralkan. Kadada Sidin mohon untuk dipiralkan. Termasuk nih Kanda Haji Nur Rahman ini, bujurlah Kanda, ulun menyuruh pian untuk membawa alat tuh. Kadada itu inisiatif beliau tuh. Ulun menghargai beliau, usaha beliau.
Enggak pernah ulun minta supaya dipiralkan. Tapi kalau dipiralkan terserah. Karena kebaikan menurut beliau, silakan viralkan, jadi pahala bagi beliau. Tuh akhi fillah Faisal, dia memasukkan YouTube ulun di Kanzul Khairat ke TikTok. Itu dia asalnya. Kita tahu kenapa ulun ada di TikTok. Diteliti tuh usahanya akhi fillah Faisal, kata kita sama akhi fillah Faisal, silahkan. Padahal Faisal kada minta izin sebelumnya. Iya Faisal, nah ada orangnya tuh baju kuning nama karamat tuh. Gak pernah kita minta dipiralkan. Apabila ada guru ulin viral di TikTok, apabila guru ulin viral di medsos, itu bukan kehendak ulun, kehendak orang nang mengaji lawan ulun, dan ulun izinkan karena itu kebaikan. Nah, bukan kita itu menyuruh orang supaya ulun viral. Ada. Nah ini kita harus hati-hati. Berhati-hatilah orang-orang yang ambisi ingin viral. Dipiralkan dengan ingin memviralkan beda. Pahami baik-baik biarlah. Dipiralkan dengan minta supaya dipiralkan beda. Nah berarti guru-guru yang senang debat, mendebat orang, mengangkat khilafiyah, perbedaan pendapat, hanya semata-mata ahli fikih saja, tidak menguasai tauhid, tidak menguasai tasawuf, itu nanti masuk di dalam kata-kata Imam Junaid al-Baghdadi, man tafassaqa bighairi tafaquhin faqad tafassaqa. Siapa yang hanya ahli fikih saja, tidak dibaringi dengan ilmu tasawuf, orang itu bisa fasik. Arti fasik ma'akali hukum. Inya ahli fikih semata-mata. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaquhin faqad tazandaqa. Siapa yang hanya mengerti tasawuf tapi kada dibaringi dengan ilmu fikih yang cukup, orang itu bisa zindik, ati zindik, bisa kafir zindik, tamat sembahyang akhirnya. Nah, tamat sembahyang. Kenapa maka kada sembahyangan? Ini tergantung hati ini nang menggerakkan Allah Ta'ala. Bah, ya apa beban santri ini? Allah Ta'ala aja nang menggerakkan. Apabila urusan kada sembahyang, Allah Ta'ala nang menggerakkan. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia berdalih Allah Ta'ala yang menggerakkan. Kebanyakannya aliran ini yang kada baik berdalih Allah Ta'ala yang menggerakkan. Bahkan dalilnya, kenapa maka kada sembahyang? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, makanya kami kada dalam sembahyangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini hendak makan, jangan dimasakkan. Bemasak umanya, aku hendak makan, umanya ngomong la haula wala quwata. Aku jadi kada bemasak, Allah Ta'ala juga menggerakkan aku kada bemasak. Bisa kada kawat tuh, bisa menampar ke bini. Nah, maka orang-orang seperti ini kadang mengkombinasikan fikih dengan tasawuf, tasawuf dengan fikih, berbahaya. Nah, untuk jenjang kepada tasawuf harus belajar dulu ilmu tauhid. Nah, hati-hati orang-orang yang ahli fikih semata-mata mendekati kita itu pura-pura saja. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ada ujar Imam Ghazali. Dan jika mereka marah kepadamu, nah bisa marahnya ini, bisa baik-baik marah. Ulun bisa jadi marahi orang, guru lagi memarahi, tapi sayangnya bukan guru ulun. Datang ke rumah anak bertamu, guru, anak bertamu. Assalamualaikum, guru di mana ente? Di rumah. Saya bisa ya?
bertamu ke rumah ente bisa, tapi cepat ya Pak Guru, ulun ada pengajian nanti. Ya, datang. Siapkan minuman, wadah ringan. Nengok-nengok. Masa matanya nengok-nengok? Bahkan dinding itu dibuka, dinding itu dibuka. Ulun kebetulan duduk samping dinding itu, dibuka. Istri ulun ada di dalam. Masa guru seperti itu? Istri ulun ada di dalam. Dia kebetulan di muka televisi duduk, ada kerudung lagi. Istri ulun ada di, langsung dia dinding. Jur ulun, kenapa makapin ini nengok-nengok? Apa ngomongannya? Istrimu cantik sekali lah. Jadi dia, ulun bini pian. Aduh, matanya jelalatan. Melihati bini orang. Kayak apa ya pian? Nah, langsung ulun nih marah ulun. Guru jangan seperti itu, kalau bertamu rumah ini kok ulun kuasai, karena rumah ini rumah ulun. Sampean kalau apa-apa jangan bebas seperti ini, jangan dianggap rumah ulun ini seperti rumah sampean. Jangan nengok-nengok di balik dinding. Istri ulun kada berkerudung, kada berjilbab. Kenapa makapin seperti itu? No. Sekalinya beberapa gua punya mobil, ngapain? Aku ingin minjem mobil. Enggak, ulun kepakai. Bini ulun terpakai juga mobil itu. Makanya ikang kualat, biar kualat kada bapak. Ulun tinggalkan, guru ulun keluar rumah, cepat ulun pengajian. Maaf, ulun kunci rumah. Jar ulun, kalau warisin cerak kunci. Ada assalamualaikum, lari lagi ulun bejauh. Nah, dia marah kepada kita dengan kita cara seperti itu, yang membuat kita marah gara-gara dia. Nah, itu namanya ada kepentingan untuk mendekati kita, ada tujuan untuk kepentingan dirinya tanpa mengerti orang. Ada Bapak Ibu sifat yang seperti itu. Ini kebanyakan yang belajar guru tuh kebanyakan guru juga biasa. Belajar pedagang Bang. Pedagang juga kebiasaan. Minta jualan dagangan lagi. Atau hendak berhutang. Bisa juga. Nah, kepura-puraan, hati-hati. Gimana jika mereka marah kepadamu? Maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Kenapa maka mereka marah kepada kita? Karena tujuan mereka tidak kita kabulkan. Itu tanda ulama hanya ahli fikih semata-mata. Coba kalau ulama ahli tauhid, coba kalau ulama ahli tasawuf, coba kalau ulama ahli fikih. Apabila kita tidak kabulkan, nggak apa-apa guru, mungkin kita belum berjodoh. Itu bisa terjadi itu. Atau orang anak minta jadwal lawan ulun, minta jadwal. Dia mengerti fikih, dia mengerti tauhid, dia mengerti tasawuf. Maaf Pak, kebetulan ulun ini jadwal sudah ada. Oh, kata dulu orang terus guru lah. Ayo guru kada Bapak. Mudah-mudahan lain kali bisa kami pian kabulkan insyaallah. Bagus. Coba kalau semata-mata ahli fikih, kada dibaringi ilmu tauhid, kada dibaringi ilmu tasawuf. Guru, kami minta jadwal lawan pian guru. Nah, ada beisi, bah guru ning ini mangaramput aja. Seorang di padahal mangaramput. Kita di padahal hanya mangaramput. Paksa keluar tanggal kalender. Nah, jalan becoret sudah. Pian bulan Maulid, masuk bulan Maulid baru meminta. Orang sebelum bulan Maulid sudah meminta Pak. Ulun guru 3 kali sudah meminta pian nih, kada pian kabulakan. Jelas saya kada ulun kabulakan, tak dulu orang. Sampai apa? Nah, itu tuh Pak Ibu itu. Kalau orang beritikad ada tauhid, ada tasawufnya, fikihnya, urusan syariatnya, bertamu.
ada tauhid, ada tasawufnya. Kebetulan tadi dulu orang lagi guru lah. Ayo ha guru, kada apa-apa. Kami mencari kalian dahulu lah. Mudahan lain kali kita bisa guru lah. Nang nyaman tuh kayak apa guru? Sebelum masuk bulan Maulid hubungi aja ulun. Pian anak tanggal berapa? Silahkan. Anu guru dinaik panitia hanya aja musyawarah. Ulun disuruh mencari. Nah ini penghasilnya jurul ulun kada kawa. Nyaman kada? Karena orang semata-mata hanya ahli fikih, kada bertauhid, kada bertasawuf, kehendaknya apabila kada dikabulkan marah. Nah, alih kalau urusannya. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah. Pakaian yang indah-indah. Gana-gana bulang. Gana bulang tuh gana pian sok nih diputar urusannya, diputar sok diendak ke kepala halus bulang gana malimpati pundak gananya bulang. Ulun seumuran beijazah bulang kada pernah bulang tuh kayak itu gananya bujuran tuh tinggi. Bulang berpengaruh lewat berpakaian kebesaran. Kalau orang hebat tuh bapak ibu bebulang kada bebulang kata tapi hebat. Biar kada bebulang orang pinan dua itu orang alim. Bujuran. Ayo ya hendak bebulang. Tapi jangan kenal pada paguruan, beijazah dulu. Ini sop, kenal. Nang ini bulang. Itu masuk ganang ini sudah nek. Nah, ganal lah. Nah, kayak apa pian? Berat kepala. Beijazahnya lawan siapa? Bulang ini harus ada izin dari guru. Kalau ulun beijazah bulang lawan ayah guru syukur, beijazah bulang lawan guru syukri, beijazah bulang lawan guru Evan, beijazah bulang lawan guru Makmun, beijazah bulang lawan guru Jarkasi. Guru ulun beijazah nang kayak ini bulang ulun. Kalau kayak Habib Umar Hafiz silahkan beijazahnya lah Habib Umar Hafiz kada. Mungkin ada beijazah lah Habib Umar Hafiz lalu bulang menuruti Habib Umar Hafiz berarti ilegal. Ulun guru berputar bulang kayak apa kak guru itu beijazah lah jangan tingkir. Nah ada cara-caranya. Nah lalu orang tuh berbulang di bawahnya berjoget itu penampilan karena bulang tuh pakaian kebesaran. Rasulullah dibulangi oleh Jibril, perintah dari Allah. Lalu Rasulullah membulangi para sahabat supaya kita beribadat tuh berkah. Minimal kita pakai tengah malam kah sembahyang soranganan atau kita hari Jumat kah berbulang kada apa-apa. Karena kita membesarkan hari Jumat. Siapa-siapa yang sudah beijazah bulang, kada apa-apa berbulang hari Jumat, bagus. Malam sampai yang berbulang, bagus. Sambil yang soalnya bejukit berbulang, lepas. Itu tanda guru tuh ilegal ijazah bulangnya. Nah, hati-hati. Jangan terpengaruh pakaian kebesaran. Karena al ilmu fis sudur la fil bulang. Ilmu itu letaknya di hati bukan pada bulang. Laisal alimu bil imamah walakinal alimu bil bil karamah. Karamah itu apa? Istiqamah. Fahfaz fakulu hafizin imamun. Hafalah semua ilmu pengetahuan. Fakulu hafizin imamun. Karena orang yang hafal seluruh ilmu pengetahuan, dia itu akan terkemuka. Li'anal hafizah hujjatul lima lam yahfaz.
maka orang yang hafal itu akan menjadi argumentasi bagi orang yang kada hafal. Ayo ikam bukan santri hafali Quran, hafali nahwu, hafali sorab, balaghah, mantik, aruf, usul fiqh, usul hadis, hafali semua. Jangan TikTok aja hafal. Hafali semua ilmu supaya kita hadir nih mumpung anom bahafal. Nah, orang-orang yang berbulang-bulang tuh coba lihat ya, berdebat kalah juga sekalinya. Hanya kita itu juga jangan penampilan, jangan terpengaruh penampilan. Ini penting. Almarhum Pamis Giono, almarhum Sidin pernah menelpon ulun Pak RT Pamis Giono. Nih lawan Panadir ini nang meminta ulun mengisi pengajian yasinan. Ya kalau Panadir lah. Nah Sidin panjang umur alhamdulillah, mudah pian sehat selalu, amin. Ujar Pamis Giono, Guru Din, ada datang 4 orang ke rumahku hendak minta beras sekian karung, hendak minta sapi sekian ekor. Oh mak, sekian ekor tuh ya? Ada mungkin 1 ekor, sekian ekor. Kayak apa pendapat pian Guru Din? Pamis Giono didatangi orang, 4 orangnya berbulang gana-gana. Anak Habib, jar itu saya Habib, jar. Jakarta tamu ulun. Habib siapa pian? Al Idrus kah? Al Habsyi kah? Al Attas kah? Al Kaf kah? Jamalul Lail kah? Ada ingat guru ay? Al Fuqat ya ini. Pamis Gunu langsung melepon, jangan diberi Pak RT ay, karena pin kada kenal siapa mereka itu. Bepada aja aku tak pakai juga duit. Aku keluarga aku banyak. Masyarakatku perlu juga. Beras tuh ada tapi untuk masyarakatku. Itu aja pian. Maaf, kada aku membantu. Itu aja selesai. Bepada kasar jangan, tapi kada aku membantu. Inggih guru, terima kasih atas saran pian. No, alhamdulillah beliau ngomong, maaf kebetulan aku tadi musyawarah kada kau dikeluarkan beras masalah sapi, aku kada punya. Hanya maaf, pian cari ke lain aja, mudahan dapat. Mun sama aku minta maaf, nggak bisa, selesai. Pak masih gini langsung. Tiba Isya, muka ada khilaf tuh malam minggu dulu tuh nelpon. Pak RT, berpenampilan, kadang-kadang pulang, jaket tingker di tangan tuh dulu. Nah ini nih, kenapa? Mereka zahir mereka hanya diperhiasi dengan pakaian yang indah. Kayak ini lah Bapak Ibu. Orang hendak meracuni kita lewat makanan tuh nang lezat-lezat kada. Makanan nang lezat-lezat kada. Orang hendak meracuni kita pasti lewat makanan yang lezat-lezat. Kada mungkin pang makanan tuh racun tuh diendak dimandai. Apalagi wakaring, paling formalin. Kalau orang hendak meracuni kita pasti di makanan yang kepengen kita makan. Kalau orang hendak meracuni kita pasti di minuman yang lezat-lezat. Nah, jangan terpengaruh dengan lahiriah. Tetapi hati mereka seperti hati serigala. Nah ini kita harus hati-hati. Hati-hati kita. Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas. Kata Imam Ghazali, 9 abad sudah. Imam Ghazali ini wafatnya 9 abad. Sidin bernasehat, terbukti zaman kita sekarang. Haji Nurhen Bus Sasirangan, pemilik mall itu, berkisah dari Sidin, apabila haul sekumpul sudah dekat, banyak datangan kam guru dina yang berbulang-bulang. Wah, aku kurang kenal nih siapa-siapa ini, nginap di hotel syariah, silahkan gratis. Haul guru sekumpul. Yang lucunya
apabila hendak pulang minta belikan tiket. Aku kadang mengundang karena aku bukan sahibul haul. Silahkan menghadiri haul Guru Sekumpul. Karena aku melihat penampilannya, lalu ku gratiskan seluruh hotel yang di Kemol itu. Kemudian sekali hendak pulang minta belikan tiket. Mak Jisidin, hati-hati pian terpengaruh dengan bulang. Dasar bebulang guruai. Tapi kita jangan pian lah belum lihat orang bebulang muar, salah juga. Diteliti dulu, waspada disuruh. Karena kebanyakannya kita terpengaruh dengan penampilan. Jar Imam Ghazali, ini kenyataan yang terjadi di zamanku, sedangkan beliau ini sudah 9 abad wafatnya. Apalagi di zaman kita. Ada guru sarnya di Tunggulirang situ juga. Bebulang juga pian panadirai. Bepadah kada bisi bini. Pulang nih, rupa bungas. Bebulang. Omah di Tunggulirang situ pian. Berapa ekong bibinian dikawininya. Ima diteliti orang, sakanya lain Habib. Mengaku Habib, bibinian ini pulang mengambil berkat Habib jar. Mak jauh ini. Sakanya lain Habib, ya Allah, ya Rasulullah. Pas diusir orang kampung sidin. Nah, tak pengaruh ketampanan dengan bebulang. Pernah Pak Ibu itu terjadi di Tunggulirang. Hati-hati kita. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, ini etikanya yang muncul. Kalau orang yang tidak dipelihara oleh Allah Ta'ala, yang muncul nafsunya, yang muncul dia memanfaatkan orang yang ditujunya supaya mengabulkan keinginannya. Apabila tidak dikabulkan, marah-marah. Nah, ini jangan dikawani, jangan didekati. Tandanya orang itu tidak baik di ketika dia ingin perlu dengan kita tidak kabulkan, dia marah-marah, maka jangan dilayani orang ini. Kenapa? Maka memarahi kita. Yang perlu siapa? Nah, itu penting. Setiap orang yang perlu dengan kita, lalu kita tidak mengabulkan kehendaknya, lalu dia marah, jangan dijadikan teman. Itu penting. Apabila dia perlu dengan kita, lalu kita kada kabulkan, dia tidak marah. Bahkan dia ngomong, belum berjodoh guru, belum takdirnya pian mengabulkan hajat kami. Ayo je guru, mudahan lain kali bisa. Nah, itu mantap orang itu. Sadar diri, tahu diri. Yang tadi kada tahu diri. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi. Nah, rugi. Kenapa maka rugi? Dia perlu kita di ketika kita tidak bisa menurut keinginan dia marah. Yang berbahaya lagi di ketika dia ingin dengan apa yang dia inginkan kepada kita, lalu kita tidak kabulkan, dia mengancam kita, pian kena kualat. Nah, jangan dikawani kurang seperti itu. Banyak ada kamu kualat kena, tak ada mengabulkan kehendakku. Bisi senjata kualat kah? Nah, ada orang yang seperti itu. Dan siapa yang bergaul bakal kawanan dengan mereka, pasti ia akan mendapat kehinaan. Kita pun disambat orang juga. Orang nang mengawani pian tuh, tahulah ada kasus orang itu. Nah, sedikit banyaknya Pak Ibu kena terbongkar. Ya orang tuha bahari apabila bakalan maling dianggap orang maling juga. Apabila bakalan orang bau harum juga. Nah, apabila bakalan orang soleh juga. Berarti kawan itu menentukan penilaian orang.
ulun nih pae dipadahkan dekat benar jalan Guru Sukri. Hati ulun kadang merasa paling dekat. Ulun hanya mengaji lawan beliau. Ngaji. Kebetulan ulun bakhadam menolongi sidin. Bakhadam itu membantu sidin membuahkan kitab beliau, meletakkan ke dalam lemari. Apabila anak pengajian ulun menyiapkan kitab beliau, melajariakan anak sidin. Apabila sidin perlu memanggil ulun, kakawanan ulun melihat, ujar kakawanan ulun, inya tuh orang paling dekat dengan Guru Sukri. Biar orang menilai, seorang kadang merasa lebih nyaman nang kayak itu. Kita kadang merasa paling dekat dengan guru tuh, tapi orang rata-rata menilai Guru Udin tuh orang yang paling dekat dengan Guru Sukri. Terserah orang menilai, yang penting hati kita kadang merasa. Nah, lebih enak seperti itu berperasaan daripada minta diakui orang bahwa ulun paling dekat dengan Guru Sukri. Kalau orang menilai biar aja, asal bukan dari kita. Nah itu tuh penting juga itu. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Macam-macam Pak Ibu bakal kawanan tuh. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan bakal kawanan. Apa bakal kawanan di pondok? Beres bisa lebih hilangan lah. Duit bisa lebih hilangan. Namanya orang banyak, kita tetap baik sangka. Nah ini nih, ada yang bakawan tuh memudahkan, ada bakawan tuh kadang-kadang menyulitkan kita. Nah itu tuh kayak itu bang, orang bakal kawanan. Ada bakal kawanan tuh yang memanfaatkan kita, ada bakal kawanan itu yang menenangkan kita. Ya macam-macam namanya ya kawan. Makanya ada sahabat dekat, ada sahabat biasa, ada sahabat yang luar biasa. Terus kayak apa guru cara menilainya? Rahasia seorang guru. Kadang kau dibongkar semua. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Apalagi orang tuh berterus terang kadang ketujuan kita. Lebih hati-hati lagi kita lawan orang ini. Nah bisa Pak Ibu yang terjadi seperti itu. Orang hiri dengki. Contoh, ini pernah kejadian di suatu kampung pengajian. Suatu kampung itu pengajian, bukan ada menyebut nama kampungnya. Pengajian, kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu di situ hendak beramalan burdahan, baca burdah. Bagus Yunus baca burdah. Datangkan orang yang bisa membaca burdah. Lalu pian kena jadi kelompok burdah. Yasinannya malam apa pian? Malam Jumat guruai. Bagus. Baca burdahnya apa? Malam baca burdah insya Allah malam Sabtu atau malam Minggu kah? Atau malam Sabtu. Kami yasinannya guru bapak-bapak malam Jumat, ibu-ibu hari Jumat. Nah kami anak baca burdah. Nah pian malam Sabtu kah? Ya ibu-ibu malam Minggu. Bagus. Karena kami tak kumpulan di kampung malam Minggu. Hari Minggu jalanan orang. Okay. Lalu namanya orang kampung, Pak RT memaraki ulun. Guru Din, kawakah minta ringkasakan doa burdah. Nah, kepanjangan. Naranya orang kampung, lain guru membaca, cepat lancar. Kami hendak bisaan sudah guru yang baca burdah, tapi doanya kepanjangan. Kawakah diringkasakan. Insya Allah meringkasakan. Dr. Idam Khalid ada ringkasan Dalailul Khairat. Oh meringkas juga sih dia. Nah di dalam kitab Dalailul Khairat tuh ada doa Dalailul Khairat diringkasin juga. Nah ulun ambil di situ. Artinya Dr. Idam Khalid meringkas juga ada. Lalu ulun meringkasakan. Burdahnya kan ada diringkas, tapi doa burdah tuh ulun ringkas. Nah asalnya beberapa lembar jadi satu lembar. Nah ulun tunjukkan kepada Pak Guruan, bagus di sini.
ringkasannya sudah ya, ulun serahkan, ulun fotokopiakan, ulun serahkan kepada Pak RT. Nah Pak RT pian perbanyak silahkan doa burda secara ringkas. Kalau pian lancar bagus aja sudah burda sepanjangan tuh doanya. Tapi kalau pian kada lancar baca burda yang ringkas ini aja doanya. Sakanya lancar baca burda tetap doa nang ringkas. Ini kan apa juga nyaman nang ringkas. Lalu ada sahabat ulun lah, orang pesantren juga, tapi bawahan. Ulun kakak kelasnya bawahan, sekitar 3 tahun bedanya lawan ulun nih. Membahas masalah doa ringkasan ulun tadi. Guru sekumpul kada pernah meringkas bacaan burdah nang seperti ini, doanya nang ini keterlaluan nih. Nah, seperti itu. Kawawanian balalain lawan guru sekumpul. Lalu laporakannya ke gurunya, tapi lain guru ulun, gurunya itu. Apa tanggapan gurunya? Tanggapan gurunya, dasar terlalu wani orang nih. Nah, cocok kalau akhlak gurunya sama sekalinya. Lalu ulun datangi guru itu. Kalau masih guru, apakah pekerjaan ulun meringkas doa burdah itu salah? Jasidin kada beadab. Di mana letak kada beadabnya? Jar ulun, karena guru sekumpul kada pernah meringkas apa namanya doa burdah. Guru sekumpul tidak pernah meringkas doa burdah, wajar. Sidin lancar bahkan hafal. Ini guru orang kampung, lain guru sekumpul. Nah, kada cocok juga aja sidin. Guru sembahyang 5 waktu aja bisa diringkas, zuhur jadi 2. Masa doa aja kada boleh diringkas? Ikam ini jangan terlalu banyak pandilon aku jadi berilaan jeruk. No. Akhirnya Pak Ai buai, maaflah. Hanya kawan ulun tuh kada dipakai orang lagi di kampung situ. Gara-gara membahas Guru Udin. Ada dipakai lagi di kampung itu. Lalu ia pindah ke kampung lain. Nah, pindah ke kampung lain. Sakanya menyambeti ulun di kampung-kampung lain tuh nyambeti ulun biar kada apa-apa, ulun banyak pahala digusip kurang. Yang penting ulun kada melakukan macam-macam. Lalu ulun diundang orang kampung situ pulang ceramah, sedangkannya pindah di kampung situ. Mas sakit hati pulang. Ceramah ulun tentang Maulid Nabi waktu itu. Nah, selesai ceramah Maulid Nabi, ulun kesalaman, inya kada kesalaman, kada apa-apa juga. Bubar. Lalu inya memadai panitia di situ, jangan lagi mau undang Guru Udin. Kalau pian mau undang, ulun kada akan datang. Saking dendam kesumatnya, lihat Bapak Ibu. Artinya inya kada senang lawan kita. Sedangkan kita berjalan di jalan yang baik-baik aja. Gimana cara menghadapi orang seperti itu? Lulu gua-gua, anjing menggonggong. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kebaikan tidak boleh kalah dengan ketidakbaikan itu. Nah, waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebaikan itu memang jalannya seperti itu, tapi kebaikan pasti unggul seiring waktu. Wayah ini orangnya udah ngerhabar gagaringan. Ulun kada pernah mendoakan punya gagaringan, tapi gagaringan. Kenapa maka bisa itu terjadi? Perasaannya sendiri menyiksa dia. Nah, ini yang penting. Berarti orang yang kada katuju, inya siap-siap disiksa oleh perasaannya. Ajakannya katuju memang maksudnya kada senang dengan yang kada baik, bujur. Senang dengan yang baik, bagus. Kita harus senang dengan itu kebaikan. Kita harus benci kalau itu kejahatan. Maka sesuai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jelaskah? Berarti kalau orang kada katuju dengan kita, jangan dilayani.
juga jangan dilawani karena dia menyiksa dirinya sendiri. Akon gak pian disiksa oleh perasaan pian sendiri? Nah, jangan ujar di TV, yang penting happy, gembira aja kita. Berkata Qadhi Ibnu Ma'ruf radhiyallahu anhu, ahzar aduwaka marratan wahzar sadikaka alfa marratin pala rubbamal qalaba sadiqu fakana arafa bil madarrati. Artinya, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali. Ada orang pada katujuran kita berhati-hatinya cukup sekali aja. Dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Bapak Ibu, kalau musuh kita berhati-hati sekali aja. Kenapa? Karena inya memusuh kita indahnya jauh. Tapi kalau sahabat kita berhati-hatinya berapa? 1000 kali. Karena dia tahu rahasia kita, aktivitas kita, waktu kita, tingkah laku kita. Nah, permusuhan karena asalnya persahabatan awet. Bapak Ibu, permusuhan yang asalnya bersahabat lalu bermusuh-musuhan itu kebiasaan awet. Permusuhan tapi bukan dari persahabatan, kebiasaan sirna seiring waktu. Bisa sadarnya, maaf ulun tak salah memusuhi pian. Tapi kalau asalnya sahabat lalu memusuhi kita, itu kebiasaan langgeng. Kenapa? Dia tahu rahasia kita dan kelemahan kita. Nah, maka kalau sudah seperti ini, carilah sahabat yang benar-benar sahabat kita. Ada sahabat paling dekat, ada sahabat dekat, ada sahabat biasa-biasa saja. Nah, itu caranya. Maka kita tidak akan tertipu selamanya. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak. Yang ada, bisa kada Bapak Ibu, orang badadang sanakan timbul kada betaguran, bisa kada? Kenapa? Gara-gara warisan awet kada bermusuhannya. Mungkin kada betaguran karena kada kenal. Biasa aja kalau kada betaguran, kada bersapaan karena asalnya kenal. Lebih berbahaya tidak teguran yang asalnya kenal daripada tidak teguran karena enggak kenal. Ini yang penting nih. Maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu, karena asalnya orang ini sahabat dekat kita. Lalu akhir-akhirnya dia memusuhi kita. Itu kebiasaan Bapak Ibu langgeng. Kenapa maka langgeng? Dia tahu kelemahan kita, dia tahu aktivitas kita, dia tahu waktu kita, dia tahu keberadaan kita, dia tahu rahasia kita. Itu asalnya bersahabat lalu bermusuh-musuhan. Makanya hati-hatilah bersahabat itu. Kalau orang memusuh kita karena dia tidak tahu, kada berbahaya. Tapi kalau sahabat kita memusuh kita, dia sudah tahu kelemahan kita, maka sulit Pak Ibu kita itu menghindari yang asalnya sahabat kita lalu dia memusuhi kita. Maka berhati-hatilah. Nah, sedikit lagi lah. Dan berkata Abu Tammam dalam makna yang sama, aduwaka min sadikika mastafadu pala tastaksiran minas sihabi fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Artinya, banyak musuh yang jadi dari sahabatmu. Banyak musuh yang jadi dari sahabatmu. Musuh itu yang banyak bisa terjadi dari sahabat kita. Musuh itu bisa terjadi bisa dari orang yang dekat dengan kita. Bisa bermusuh-musuhan itu. Nang asalnya bakawan timbulkan betaguran. Nang asalnya angkat tendang sana timbul bubar.
Itu awet bermusuhannya. Oleh itu janganlah engkau memperbanyak sahabat. Bahlah artinya berpilih-pilihlah bersahabat itu. Jangan mudah kita jadikan dia sahabat. Berpilih-pilih dahulu. Cukup sekedar kenal, cukup. Ada nang sahabat kita, ada nang enggak. Coba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah dari sebab makanan dan minuman. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Maulah pian memakan makanan nang berpenyakitnya ulun maulah. Ada mau. Maulah pian nang meminumnya nang berpenyakitnya ulun, aku guru din nang minumnya lah nang berpenyakitnya pian maulah. Siapa yang memakan makanan, siapa yang meminum minuman, maka yang memakan dan meminum itulah menyandang penyakitnya. Darah sudah tinggi, sakanya makan daging kambing behimat. Ulun guru dini makan daging kambingnya lah, biar aja pian darah tingginya ada mau. Nah itu tuh contoh Pak Ibu. Siapa yang memakan, siapa yang meminum, tanggung resikonya. Siapa nang kada memakan, siapa nang kada meminum, kada apa-apa. Terakhir, ini kejadian tembak anyar. Orang tuh stroke ringan. Rasanya ulun ulang-ulangi juga sudah nih. Lalu waktu itu ulun membaca doa akikah, tasmiyah dan akikah tembak anyar. Si Dini stroke-nya stroke ringan. Keluar daging kambing, pada ada aja, nang ayam, nang biasa ada aja. Jadi ulun Pak, pian stroke kah? Inggi guru stroke sabar aja panggol ringan, Pak stroke-nya nih guru. Tapi ulun sambil berpijat, tupai daging kambing jangan dimakan, baik ayam. Apa jawaban sidin? Inya guru yakin daging kambing itu kada memati. Nama mati itu Allah Ta'ala. Nah, ini namanya selalu dalam tak keluar. Ulun berpandir syariat, sidin berpandir hakikat. Ulun tahu nang mamati itu Allah Ta'ala, tapi sebab stroke itu harus dihindari juga. Ulun pakai kacamata syariat, sidin pakai kacamata hakikat. Yakin guru ilon Allah Ta'ala, jangan menuhankan daging kambing. Ulun menuhankan Allah Ta'ala juga, dipadakan sidin menuhankan daging kambing. Terlalu benar sidin yang ini. Dalam hati ulun biar aja sudah kalah ulun berpandir nangka ini lon orang nangka ini. Makan ulun sedikit aja makan daging kambing karena siang itu sudah makan daging kambing sedikit aja makan. Ikam tuh anung guru nang itu juga pemantang jangan buruk sangka lon daging kambing. Jadi diam aja nih raja pandir orang nang ini. Bah pian sapiring setengah daging kambing aja. Dihatakannya situ. Nah tentu ulun nih hati kada nyaman non sidini tapi ulun minta maaf barilaan Pak lah kalau ulun ada salah. Pesanku guru din lah Tuhan Allah Ta'ala jangan dengan di kambing tinggi. Hebat kalau sombongnya orang yang ini. Bulik ulun di rumah ulun tuh pengajian pagi-pagi sekitar jam 7 sampai jam 8 tujuan pondokan Darussalam. Jam 8 bubar. Setelah bubar orang berdua di depan rumah ulun tuh berdiri. Assalamualaikum Guru Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, abah ulun guru meninggal guru. Tadi malam guru nambah tataipian guru. Hah, kenapa? Sidin guru pembuluh darah pecah. Jam 4 tadi guru dibawa ke rumah sakit. Jam 5 meninggal dunia guru. Ulah abah pian nambah tatai ulun tuh kah? Nang stroke itu inggih guru. Apa guru malam tadi makan daging kambing behimat guru. Nah pesan ulun, pesan kami guru maharap pian nama nyembahyangkan lalu mentalkinakan kata Mbak Anyar maulah guru hari ini insya Allah datang ulun paek ke masjid Tambak Anyar atau menyembahyangkan jujur aja ulun kada khusyuk menyembahyangkan Allahu Akbar. Nah mati kalau pian jakanya sidin pai kau bergerak membenang tampar sidin ulun takbir pertama tuh ulun membaca Fatihah juga tapi keingatan jawaban sidin memori ini kan hilang. Nah kayak apa rakaat kedua Allahu Akbar. Nah kada berusaha bang pian. Nah itu Allahu Akbar itu terlalu tasawuf tingkatan tinggi.
Allahu Akbar. Ayo ulun talkin akan pulang. Nah, ya Allah ya Rasulullah. Nah, itu tuh buktinya tuh. Artinya napa nang sidin makan, sidin juga nanggung akibatnya. Apa yang beliau minum, beliau juga yang menanggung akibatnya. Itu satu perumpamaan. Kadang-kadang orang dekat tuh kalau memusuhi kita lebih awet daripada orang yang jauh memusuhi kita. Maka berhati-hatilah bakawan. Pilih kawan nang tulus, nang ikhlas, nang bersih hatinya. Tapi kayak apa guru? Harus waspada dan hati-hati. Nah kemudian kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin A'la dalam syairnya. Insya Allah kita sambung lagi pada setengah bulan yang akan datang. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat semuanya. Al-Fatihah. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La minkum taqabbal ya